Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur bahwa hidup kami sampai pagi hari ini terus di dalam pemeliharaan dan bimbingan serta kuasa Tuhan. Kami diperkenankan untuk bangun dari tidur kami, menikmati istirahat sepanjang malam. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, bahkan kekuatan dan kesehatan yang baik. Pagi hari ini kami mau membaca, kami mau merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, Engkau buka hati kami dan berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca, kita akan dengarkan bersama-sama. Diambil dari surat pertama Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Firman-Nya. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pagi hari ini kita akan kembali merenungkannya dalam satu tema, hidup menumpang di dunia. Hidup menumpang di dunia. Saudara-saudara, Petrus menyapa orang Kristen yang tersebar di wilayah Asia dengan sebutan
orang-orang pendatang. Itu nyata dalam pasal 1 ayat 1. Sebutan yang sejajar dengan itu muncul dalam ayat 17 bacaan kita, dalam ungkapan menumpang di dunia ini. Keduanya hendak menegaskan mengenai status dan keberadaan pengikut Yesus sebagai yang berbeda sama sekali dengan dunia ini. Mereka sama sekali baru dan berbeda karena mereka telah ditebus dari keadaan dan cara hidup lama yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, yaitu emas ataupun perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dengan gambaran lain dikatakan dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Saudara-saudara, kelahiran kembali akan nyata buahnya dalam kehidupan dengan kasih persaudaraan, hidup dengan sungguh-sungguh saling mengasihi, dan menghidupi firman yang kekal, dan bukan mengejar kemuliaan yang berakhir dalam kefanaan, sebagaimana kemuliaan bunga rumput. Saudara, apakah yang pantas menjadi respon kita bahwa kita yang hina dan terpuruk dalam hidup lama yang dikuasai dosa telah ditebus dengan darah Kristus? Apakah saudara yang pantas menjadi ungkapan syukur atas semua kebaikan yang dinyatakan Allah dalam hidup kita? Apakah yang menjadi respon kita atas penebusan yang dilakukan Allah terhadap kita? Tentu bukan dengan emas dan perak. Allah menghendaki kita hidup sebagai pendatang atau sebagai yang menumpang di dunia ini, dalam arti hidup kita berbeda dari yang lain di dunia ini. Yang Allah kehendaki dan Allah minta untuk kita lakukan ialah meninggalkan kehidupan yang lama, yakni hidup dalam kebodohan karena dikuasai dosa. Allah tidak ingin kita kembali melayani hawa nafsu kita. Yang dikehendaki Allah ialah kita hidup mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu bahwa Engkau tetap setia mengajari kami firman-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan berkenan menyapa kami kembali dengan firman-Mu yang hidup dan menghidupkan.
Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami diajari hikmat daripada Tuhan dan mengingatkan kami bahwa hidup kami yang fana ini Engkau telah tebus dari kesia-siaan. Engkau telah menganugerahkan kepada kami kehidupan kekal di dalam pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Apakah yang pantas kami perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami? Apapun, tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dan sepantas dengan pengorbanan Yesus Kristus dalam hidup kami. Bahwa Engkau telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal, darahnya telah tercurah menjadi jaminan pengampunan dosa bagi kami. Tuhan, berikan kami hikmat supaya dalam hidup yang telah ditebus dan dikuduskan ini sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Berikan kami hikmat supaya kami benar-benar memaknai keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami di dalam kehidupan persekutuan, saling mengasihi dengan tulus satu dengan yang lainnya. Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami serahkan hidup kami, karena kami mengimani hanya Engkaulah pemegang kekuasaan dalam hidup kami. Berikan kami kesehatan yang baik, kekuatan, bahkan berikan kami hikmat supaya sepanjang hari ini benar-benar kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepada-Mu. Bapa di sorga, ini permohonan kami. Tuhan berkenan mendengarkan kami, menyambut kami yang berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.